Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, tolong bukalah firman-Mu untuk kami dan sentuh setiap hati. Dalam nama Yesus, amin. Kita telah belajar dari kitab Daniel untuk beberapa waktu. Dan jika Anda melewatkan beberapa presentasi, pastikan Anda berbicara dengan orang-orang media. Dan Anda mendapatkan salinannya. Terakhir kali ketika kita berbicara, kita memulai Daniel pasal 9. Dan saya akan membahas ringkasan dengan cepat. Jadi pastikan Anda mengikuti saya karena saya akan membahasnya dengan cepat. Dan kemudian kita melanjutkan, sejauh yang kita bisa hari ini. Pernahkah Anda pergi dari rumah untuk waktu yang lama? Hingga Anda mulai sangat merindukan rumah? Berapa banyak dari Anda? Saya ingat. Ketika Donna pergi ke Jerman. Dia menghabiskan sekitar 1 bulan di sana dengan saudara perempuannya. Setelah 2-3 hari, kami masih baik-baik saja. Setelah sekitar seminggu, kami menghabiskan lebih banyak waktu di telepon daripada sendirian. Setelah sebulan, saya mengatakan kepadanya, "Hei, lakukan apapun yang Anda perlukan untuk kembali ke rumah." Dan dia berkata, "Engkau tidak perlu menyuruh saya. Saya sangat merindukan rumah sehingga saya tidak bisa tidur lagi." Ketika dia sampai di rumah, dia berkata, "Ini seperti di surga." Saya berkata, "Ini bukan surga. Tetapi rumah adalah sesuatu yang kita semua rindukan, bukan?" Dan saya berbicara tentang rumah surgawi. Daniel pergi dari rumah. Untuk waktu yang lama, jika Anda tidak tahu, 3.500 minggu. Sejak ia diambil sebagai budak. 538 sebelum Masehi, ketika pasal 9 terjadi. Dalam pasal 8, Daniel memiliki beberapa penglihatan, di pasal 2, di pasal 7, di pasal 8. Maaf. Di pasal 8, Daniel cemas. Kenapa dia cemas? Dia tidak mengerti penglihatan itu. Dan dia mulai berdoa. Di pasal 9. Malaikat datang untuk memberinya pemahaman atas doa yang dia doakan di pasal 8. "Hei, saya tidak mengerti penglihatan itu." Dan dia mulai berdoa, "Tuhan beri saya hikmat." Dan dia hidup pada saat Babel sudah runtuh dan sekarang media Persia, bagian kedua dari mimpi. Media Persia sekarang berkuasa. Dalam Daniel 9 ayat 2. Di tahun pertama saya, Daniel mengerti dan seterusnya. Saya tidak akan membaca ayat itu. Pada dasarnya, pada tahun pertama kerajaan media Persia, dia membaca kitab Yeremia dan dia mengerti bahwa Alkitab menubuatkan 70 tahun bagi Israel dalam penawanan. Dan dia berkata, "Yah, 70 tahun sudah habis. Tuhan, maukah Engkau membebaskan bangsa Israel itu?" Dan dia memalingkan wajahnya kepada Tuhan. Dan dia mulai berdoa. Dalam doanya, ada beberapa tahapan jika Anda mengikuti doanya. Pertama, dia mengaku. Ketika dia mengaku, dia tidak mengatakan mereka telah berdosa. Dia mengatakan saya. Sekarang Alkitab tidak menunjukkan di manapun dosa yang dilakukan oleh Daniel. Namun demikian, ia bertanggung jawab bersama dengan bangsanya. Pertama, pengakuan. Kedua, ia menekankan kasih karunia Allah, dan janji serta kasih Allah. Ketiga, dia berfokus pada apa yang telah dilakukan Tuhan di masa lalu. Setelah itu, dia mengajukan permohonannya. Dan kemudian dia berdoa dalam nama Tuhan dan demi nama Tuhan. Itu ada di slide. Tapi, kita perlu bergerak maju. Kita hanya perlu bergerak maju sedikit. Ya, bahkan lebih. Itu dia. Dia mengaku, kemudian dia bertanggung jawab. Menekankan kemurahan Tuhan, berfokus pada janji Tuhan. Menyampaikan permohonannya, dan kemudian berdoa demi nama Tuhan. Saya akan melompat sedikit lagi dari beberapa slide. Dan kemudian, saat dia berdoa, dan semoga kita percaya bahwa doa mendapatkan jawaban. Ngomong-ngomong, ada kutipan dari Hidup yang Terbaik yang mengatakan, kepada setiap doa yang tulus, jawaban akan datang.
Berapa banyak doa yang mendapatkan jawaban? Untuk setiap doa, Yesus berkata, apapun yang engkau minta dalam namaku, engkau akan menerimanya. Adalah suatu kesalahan berasumsi bahwa Tuhan akan menjawab seperti yang kita inginkan, pada waktu yang kita inginkan. Tetapi bagaimanapun, Dia menjawab doa kita dengan cara yang terbaik. Sementara dia berdoa, malaikat Gabriel datang dengan cepat untuk menjawab doanya. Sekarang, Alkitab berkata dalam ayat 20 dan 21. Sementara aku berbicara. Dan itu ada di slide 16, dan Anda mendapatkannya, sempurna. Sementara aku berbicara, dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, menyampaikan permohonanku. Sementara saya masih berdoa. Berdoa untuk apa? Dengarkan, tentang penglihatan dari pasal 8, tentang penglihatan dari pasal 8. Anda lihat, itu dikatakan penglihatan. Saya telah melihat dalam penglihatan. Penglihatan apa? Di sini tidak ada penglihatan di pasal 9. Berdoa untuk pemahaman penglihatan dari pasal 8. Sementara saya masih berdoa, malaikat Gabriel datang, berapa cepat? Dengan cepat. Dan dia memberitahu saya. Jadi di ayat 21, dia datang dengan cepat untuk menjawab doanya. Sekarang terakhir kali kita berbicara sedikit tentang seberapa cepat dia datang. Dan saya katakan bahwa saya tidak tahu di mana surga itu. Paulus mengatakan bahwa dia dibawa dalam penglihatan di surga. Dan dia berkata di langit ketiga. Jadi mungkin surga ada di langit ketiga. Tetapi kita tidak tahu, jangan katakan itu kepada siapapun, karena kita tidak yakin. Tapi, galaksi ketiga. Karena kata dalam bahasa Yunani, itu bukan surga. Ouranos tetapi itu berarti galaksi dalam bahasa Yunani. Galaksi ketiga. Kita. Bima Sakti. Yang berikutnya adalah Andromeda, yang berikutnya adalah Orion. Dan jika Anda tidak menghitung galaksi kita, yang ketiga seharusnya berada di belakang Orion. Kita tidak tahu apakah surga ada di sana, tetapi mari kita misalkan sejenak bahwa surga ada di sana. Dari sini hingga ke Orion. Ngomong-ngomong, ini Orion, tidakkah kamu menyukainya? Mari kita pergi ke slide berikutnya. Dari sini ke Orion, dibutuhkan 1400 tahun cahaya. Jika Anda terbang siang dan malam tanpa istirahat. Tetapi Anda tahu kecepatan cahaya, itu sekitar 671 juta mil per jam. Jika Anda terbang dengan kecepatan itu, 1400 tahun, Anda sampai ke Orion. Jika surga ada di belakang Orion. Ngomong-ngomong, jika Anda pergi ke slide berikutnya, dari Orion. Beginilah cara kita melihat Orion. Dari Orion, Anda tidak melihat bumi kita, Anda bahkan tidak melihat galaksi Bima Sakti kita. Anda melihatnya sebagai titik, sangat kecil. Dan jika Anda pergi ke slide berikutnya dari Bima Sakti, itulah Bima Sakti. Anda tidak melihat bumi, Anda hanya melihat tata surya kita seperti titik. Sangat jauh itu. Jadi dia terbang, katakanlah dari belakang Orion. Dan Daniel mulai berdoa dan sementara dia masih berdoa. Gabriel ada di sana. Saya datang untuk menjawab. Itu seperti di Star Wars, seperti Superman. Anda tahu ini seperti. Dan dia ada di sana. Bukankah itu bagus? Mobil saya tidak melaju begitu cepat. Saya berharap, radar tidak bisa menangkap kita. Jadi, inilah saudara-saudara, betapa berharganya Anda bagi Tuhan, ketika Anda berdoa. Itulah betapa berharganya Anda bagi Tuhan ketika Anda berdoa. Jadi malaikat itu berkata, dalam ayat 22 dan 23. Aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Untuk memahami apa? Apa yang dia mulai doakan? Untuk pemahaman dari penglihatan pasal 8. Karena kamu sangat dikasihi, ayat 22 dan 23. Kata mengerti di sini. Kata mengerti, itu adalah kata yang artinya untuk memberimu terang. Untuk membantumu memahaminya. Tetapi bukan pengertian biasa. Daniel mengatakan dalam pasal 8, dia sangat terkejut dan dia jatuh sakit. Dan dia berdoa. Kata itu adalah binah. Itu berarti memberi Anda hikmat tentang hal tertentu yang Anda doakan. Pada dasarnya malaikat berkata, aku datang untuk memberimu pengertian atas apa yang kamu doakan. Saya tidak akan membahas kata-kata bahasa Ibrani sekarang. Saya akan melewatkannya. Dan kemudian dalam ayat 24, dikatakan,
70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu, untuk bangsa Israel. Saya akan membahas itu. Dan kemudian dikatakan, bagaimana Anda memulai 70 minggu? Satu hari adalah 1 tahun. Dikatakan di Yehezkiel 4 ayat 6. Dikatakan, Anda mulai dari keputusan untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, disitulah kita mulai. Ada 3 keputusan untuk membangun Yerusalem. Salah satu di tahun 538. Mari kita pergi ke beberapa slide lainnya. Satunya di tahun 547. Dan satunya di tahun 519. Pada tahun 457 dekret itu akhirnya dilaksanakan. Disinilah kita waktu lalu berhenti, dan disinilah kita akan lanjutkan. Dengarkan baik-baik saudara-saudara, dikatakan, di tahun 457 ada sebuah dekret. Yang diberikan oleh siapa? Anda ingat? Artasasta, yang mengatakannya benar. Ada 3 dekret, semuanya bersamaan. Ezra menyebutnya keputusan itu tunggal, bukan jamak. Karena yang pertama diberikan, tetapi tidak ada yang melaksanakannya. Yang kedua diberikan, mereka mulai dan mereka berhenti. Keputusan yang ketiga diberikan, dan raja memastikan itu terjadi. Akhirnya Israel kembali dan mereka akhirnya membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang diperbaiki. Saat kita melanjutkan, dikatakan sejak dekret itu, di tahun 457. Itulah titik awalnya. Ada 69 minggu untuk Mesias, Sang Pangeran. Dan Mesias akan diurapi. Jadi jika Anda mulai dari tahun 457, Anda menambahkan 69 minggu kali 7. Itu adalah 483 tahun, Anda mendapati Mesias diurapi. Jadi Anda mendapati tahun 27 sesudah Masehi. Itu matematika yang sederhana. Apakah yang dimaksud diurapi? Mesias akan diurapi. Saya ingin Anda membaca Lukas pasal 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Pada saat itu, Yesus, menurut Alkitab, datang untuk dibaptis. Mengapa itu penting? Mengapa Lukas memasukkannya ke dalam Alkitab? Tahun ke-15 dari Kaisar Tiberius. Nah, karena saat itulah, 69 minggu terpenuhi. Tepatnya di tahun itu. Pada tahun itu, Yesus datang untuk dibaptis. Sekarang dengarkan, ketika Yesus datang untuk dibaptis, di Lukas 3 ayat 23. Itulah yang Lukas katakan, bahwa inilah saat Yesus memulai pelayanannya. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yesus berkata, waktunya telah genap. Anda tahu kata yang digunakan di sana, waktunya telah genap adalah plero. Ini bukan kronos. Kronos berarti waktu, tetapi plero berarti nubuatan. Jadi Alkitab seharusnya diterjemahkan, nubuatan hari ini digenapi. Karena kata yang digunakan adalah plero. Nubuatan digenapi. Mengapa Yesus dibaptis? Alkitab mengatakan di dalam Lukas dan Kitab Roma, bahwa ketika kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, untuk mengurapi kita untuk pelayanan. Pada baptisan Yesus, sebenarnya Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Untuk pelayanan. Itulah ketika dia memulai pelayanannya. Jadi waktu nubuatan telah digenapi. Nubuatan apa? Kita berbicara tentang nubuatan sekitar 2300 tahun. Dari 69 minggu. Sampai Mesias akan diurapi. Nubuatan itu semua seluruhnya 70 minggu. Dan kita akan membahasnya sebentar lagi, tunggu sebentar. Nubuatan 70 minggu. Tetapi Anda memiliki nubuatan yang dibagi dalam segmen-segmen. 69 minggu pertama adalah untuk Mesias. Dan kemudian ada seminggu. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. 1 minggu tersisa. Jika Anda pergi, yaitu dia. Tahun 457 adalah dekret untuk membangun kembali Yerusalem. Dan kemudian Anda menjalani 70 minggu. 69 minggu dan 1 minggu, keduanya 70 minggu. Anda menjalani 69 minggu. Tahun 27 Yesus dibaptis. Jika Anda pergi ke slide berikutnya, apa yang terjadi di sana? Tinggal 1 minggu lagi yang tersisa. Tahun 27, Yesus dibaptis. Dan kemudian Anda pergi 7 tahun kemudian, itu adalah tahun 34. Tapi di minggu itu, sesuatu terjadi. Dikatakan bahwa di tengah minggu, Mesias, ayat 26. Ayat 26, Mesias akan disingkirkan tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Disingkirkan. Disingkirkan.
Kata yang digunakan di sana adalah kaurat. Anda tahu apa arti kaurat? Dalam bahasa Ibrani, itu adalah kata yang sangat kejam. Kaurat berarti seseorang yang tidak hanya dibunuh, tetapi juga sepenuhnya memastikan bahwa Anda melenyapkan dia, menghilangkan ajarannya, menghilangkan orang-orang percayanya, menghilangkan semua yang dia perjuangkan, menghapusnya, benar-benar menghancurkan semua yang berhubungan dengannya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa di tengah minggu itu, berapakah pertengahan dari 7 tahun? Berapa? Lakukan perhitungannya. 3,5. Dari tahun 27, Anda menambahkan 3,5, itu akan menjadi tahun berapa? Tahun 31. Di tahun 31 sesudah Masehi, Mesias akan dilenyapkan, disingkirkan. Dan kemudian Alkitab mengatakan pengorbanan akan berhenti. Baiklah, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah orang-orang Yahudi, cara mereka menunggu Mesias untuk membebaskan mereka dari Roma? Apakah mereka menyadari bahwa sebenarnya Yesus adalah Mesias? Dan dia menggenapi nubuatan. Dia dipotong, kaurat, disingkirkan di tengah minggu. Tetapi Gabriel mengatakan dengan tepat bahwa itu akan terjadi. Dan di ayat 27, kita kembali ke Daniel 9. Ayat 27. Dia akan membuat perjanjian itu bagi banyak orang selama 1 minggu. Tetapi di tengah minggu, kapan? Di pertengahan minggu, dia akan disingkirkan, dan dia akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Jadi, apakah Anda melihat gambarnya? Tahun 457, dekret. Dan kemudian Anda pergi ke tahun 27. Tentu Anda memiliki jangka waktu di sana, 7 minggu bahwa Yerusalem dibangun. Dan kemudian Anda pergi ke tahun 27, ketika Yesus tidak dibaptis. Maaf, bukan ketika Yesus lahir, ketika Yesus dibaptis. Tahun 27, dia diurapi dengan Roh Kudus. Dan kemudian di tengah minggu adalah salib, Yesus disalibkan. Tetapi kemudian Anda memiliki 3,5 tahun lagi, hingga akhir masa nubuatan, dan itu adalah tahun 34. Jika Anda pergi ke sejarah gereja, tidak ada yang terjadi di tahun 34. Jadi mengapa tahun 34? Nah, jika Anda pergi ke akhir minggu. Jika Anda pergi ke akhir minggu. Ngomong-ngomong, Yohanes memanggil Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba. Dari pengorbanan Yesus, nubuatan mengatakan bahwa korban dan persembahan akan berakhir. Dari pengorbanan Yesus, tidak perlu lagi anak domba. Karena darah anak domba tidak bisa menebus dosa-dosa Anda dan dosa saya. Tetapi dari pengorbanan Yesus, semua domba lainnya adalah bayangan dari anak domba asli yang datang. Dari pengorbanan Yesus, tidak perlu lagi pengorbanan. Jadi apa yang terjadi di akhir minggu? Kita menyelesaikan akhir minggu, kita pergi ke tahun 34 sesudah Masehi. Dengar, dikatakan, 70 minggu ditetapkan untuk bangsamu. Itulah yang dikatakan malaikat itu kepada Daniel. 70 minggu ditetapkan untuk siapa? Apakah Anda mendengarkan? Untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Siapakah orang-orang Daniel? Baik, 70 minggu ditetapkan untuk orang Yahudi. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi di tahun 34? Pada tahun 34, Stefanus dibunuh. Tapi itu hal kecil dalam sejarah. Tetapi dengarlah apa yang terjadi, pada tahun 34. Para murid berkumpul di Yerusalem. Dan para murid mengadakan pertemuan yang ditulis di kitab Kisah Para Rasul. Dan karena mereka dianiaya, para murid memutuskan bahwa mereka akan memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang bukan Yahudi. Anda memahami saya? Jadi biarkan saya melanjutkan. Pada tahun 34, sejarah mencatat bahwa para pemimpin Yahudi berkumpul juga. Dan mereka memutuskan untuk menghancurkan semua orang yang berdiri untuk Yesus dan orang Kristen. Jadi apa yang terjadi di tahun 34? Dengarkan baik-baik, saya akan memberi Anda satu lagi. Petrus membuat keputusan bahwa Injil harus disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Pada tahun 34, Paulus dipanggil untuk pelayanan, dan dia disebut rasul orang-orang bukan Yahudi. Dengar, dalam Keluaran pasal 19 ayat 6. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, Allah memanggil Israel, kerajaan imam. Dipanggil.
untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, untuk memberitahu mereka tentang Allah. Rumah mereka akan menjadi rumah doa. Untuk siapa? Untuk semua bangsa. Mereka menolak Injil. Dalam Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Allah memanggil orang-orang bukan Yahudi dan Petrus berkata, karena orang Yahudi menolak Yesus. Dan mereka menolak batu penjuru, katanya. Dan mereka menolak Injil. Allah memanggil orang-orang bukan Yahudi. Dan sekarang Petrus mengutip ayat Alkitab dari Keluaran 19. Dan dia berkata kepada orang-orang bukan Yahudi, sekarang kamu adalah kerajaan imam. Dipanggil dalam ayat 10 untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi apa yang terjadi di tahun 34, saudara-saudara? Apakah Tuhan masih mengasihi orang Yahudi? Oh ya? Tuhan mengasihi semua orang. Mereka adalah anak-anaknya. Anda adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Tuhan masih mengasihi mereka. Tetapi pelayanan khusus yang Tuhan berikan kepada mereka, diambil dari mereka. Dan diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan sekarang anak-anak Abraham. Israel adalah Israel rohani. Anda memahami saya? Anda memiliki tahun 457 saat dekrit. Anda memiliki tahun 27, pembaptisan. Anda memiliki tahun 31, pengorbanan Yesus. Anda memiliki tahun 34, Injil diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kata dalam Daniel 9 ayat 24, dikatakan, 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu. Tapi Anda tahu apa? Determine, di King James. Dekrit di NIV dan NRV. Mereka, beberapa terjemahan diterjemahkan beberapa cara. Determine, bisa diterjemahkan. Membagi, menandai, menentukan, memutuskan. Saya tidak senang, mereka tidak sesuai bersama. Jadi saya memeriksa katanya dalam Alkitab, dan Anda tahu bahwa kata ini digunakan hanya satu kali di seluruh Alkitab di sini. Dan Anda tahu bahwa para sarjana tidak dapat menyetujui bagaimana menerjemahkannya. Jadi saya memeriksa tulisan-tulisan, dan internet, dan arkeologi. Dan mereka tidak sesuai. Dan kemudian saya memeriksa sejarahnya, dan saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Kata itu berubah artinya. Di suatu tempat, di tahun 400 sesudah Masehi. Dan jika Anda melihat pada penemuan-penemuan arkeologi lama, dalam tulisan-tulisan kuno, kata itu diterjemahkan berbeda, diterjemahkan untuk memotong dari, untuk mengamputasi. Itulah cara yang digunakan pada zaman Daniel. Anda memahami saya? Jadi terjemahannya seharusnya tidak mengatakan, 70 minggu telah ditetapkan untuk bangsamu, tetapi 70 minggu diamputasi. Atau 70 minggu dipotong. Untuk bangsamu, Anda memahami saya? Nah jika Anda mengatakan 70 minggu dipotong, dipotong dari apa? Dari mana? Dari seluruh nubuatan, dari pasal 8. Dari 2300 tahun. Itu adalah nubuatan terpanjang dalam Alkitab. Semua nubuatan dalam Alkitab yang memiliki kerangka waktu, telah digenapi dengan tepat. Ini adalah yang terpanjang. Nah saudara-saudara, jika 70 minggu dipotong dari 2300. Itu membuatnya mudah, karena kita tahu dari mana 2300 dimulai. Kemudian Anda memiliki tahun 457, dekrit. Anda memiliki 70 minggu, itu adalah 490 tahun. Untuk Israel, untuk orang-orang Daniel, untuk orang-orang Yahudi. Yang berakhir di tahun 34, dan itu adalah waktu untuk orang-orang Yahudi. Dan kemudian sejak saat itu, saatnya bagi orang-orang bukan Yahudi. Anda memahami saya, dan mereka berakhir pada tahun 1844. Nah, apa yang terjadi pada tahun 1844? Dalam Daniel 8 ayat 30, malaikat berkata, berapa lama lagi? Tetapi dalam terjemahan dikatakan, berapa lama Tuhan akan berurusan dengan dosa? Saudara-saudara, bagaimana dikatakan dalam bahasa aslinya? Berapa lama Tuhan akan menunggu sampai dia berurusan dengan dosa? Dan malaikat berkata 2300 tahun. Dan kemudian Tuhan akhirnya akan berurusan dengan dosa. Jadi apa yang terjadi? Setelah 2300 tahun. Terjemahan dalam bahasa Inggris mengatakan tempat kudus harus dibersihkan. Bahasa aslinya mengatakan Tuhan akan menangani dosa. Kita berbicara di pasal 8 tentang tempat kudus. Kita berbicara tentang sadak dan katarizo, pengorbanan harian, pengorbanan tahunan, Yom Kippur, hari penghakiman atau hari penebusan dosa. Kita sudah membicarakannya. Jika Anda melewatkannya, pergi dan minta DVD-nya. Kita berbicara tentang penghakiman sebagai berita yang terbaik. Karena dalam penghakiman,
mereka yang mengaku, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Pada hari penebusan, jika Anda mengaku, Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni. Berapa banyak dosa? Berapa banyak dosa? Untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukankah itu kabar baik? Dan itulah kata-kata Rizzo, yang digunakan dalam penghakiman, digunakan dalam nubuatan. Jadi pada dasarnya penghakiman adalah kabar baik. Jadi apa yang terjadi setelah 2300 hari? Tuhan mulai berurusan dengan dosa, membersihkan tempat kudus. Baiklah, mari kita bicarakan tentang hal itu. Disitulah kita berhenti. Darah hewan dari tempat kudus dahulu, tidak bisa mengadakan penebusan. Mereka hanyalah sebuah simbol yang menunjuk kepada anak domba Allah yang sebenarnya. Yohanes 1 ayat 29 dan juga kerinduan segala zaman mengatakannya. Hari penebusan dosa, Yom Kippur. Imam besar, setahun sekali. Tidak pergi ke tempat suci, tetapi pergi ke tempat yang maha kudus, di hadapan Sekinah. Apa itu Sekinah? Kehadiran Allah sendiri. Jadi ingat, imam besar pergi kemana? Di hadirat Tuhan. Untuk melakukan apa? Pengantaraan untuk manusia. Mereka yang mengaku, apa yang terjadi pada mereka? Kata Rizzo, mereka apa? Diampuni, disucikan. Tetapi juga kata itu berarti sesuatu yang lain. Mereka dipulihkan. Saya ingin Anda mengingat kata itu. Terjemahan adalah dipulihkan ke keadaan semula. Bagaimana keadaan yang semula? Menurut gambar Allah, sebelum dosa. Mereka diampuni, mereka dibersihkan. Mereka dipulihkan. Baik, mereka yang tidak mengaku, apa yang terjadi pada mereka? Alkitab mengatakan mereka dipotong, dibinasakan dari bangsa. Mereka binasa. Jadi apa kuncinya? Kondisi yang akan diselamatkan. Pengakuan. Apakah itu sulit? Sepertinya tidak untuk saya. Nah saudara-saudara, Anda memiliki 2300 tahun sampai tempat kudus akan dibersihkan. Saya ingin Anda pindah ke slide berikutnya. Tahun 1844. Menurut nubuatan Alkitab, saat itulah Tuhan mulai berurusan dengan dosa. Disitulah penghakiman dimulai. Ada banyak pelajar Alkitab di tahun 1844, bukan dari satu gereja. Dari banyak gereja. Saya bisa menghitung 27 denominasi yang berbeda. Baptis, Lutheran, bahkan Katolik, dari beberapa denominasi. Banyak pelajar Alkitab yang semua membaca nubuatan. Dan mereka semua setuju terkait dengan waktu. Mereka semua sepakat bahwa 2300 tahun ini, berakhir pada tahun 1844. Mereka semua sepakat tentang waktu. Tetapi mereka tidak setuju tentang peristiwa. Apa yang terjadi kemudian? Dan beberapa dari mereka percaya bahwa tempat kudus akan dibersihkan, yang artinya, api akan datang dari langit dan membakar bumi. Jadi itu adalah kedatangan Yesus kedua. Baiklah saudara-saudara, mari kita perjelas sedikit. Salah satu yang mengkhotbahkan itu adalah seorang pendeta baptis bernama William Miller. Anda tahu tentang dia, dan dia memulai Millerites Movement. Dia berpikir bahwa pembersihan tempat kudus, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Atau pembersihan bumi dengan api. Seharusnya hari penebusan dosa jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Mereka menjual rumah mereka. Mereka melepaskan pekerjaan mereka. Mereka bertemu malam itu, mereka saling berpelukan, mereka melihat ke surga. Dan mereka menunggu Yesus datang. Dan malam datang, dan tengah malam datang. Dan pagi datang dan Yesus tidak datang. Dan lebih dari 500.000 orang yang melihat ke surga kecewa. Dan mereka melepaskan Tuhan mereka dan mereka meninggalkan gereja. Dan kitab Wahyu pasal 10 berbicara tentang hal itu. Manis di mulut, tetapi pahit di dalam. Karena mereka sangat kecewa. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Yang di kitab Wahyu, dikatakan, engkau pergi dan berkhotbah lagi ke banyak negara. Jadi itu bukanlah akhir, karena mereka masih harus terus berkhotbah. Jika itu adalah akhir, bagaimana Anda akan terus berkhotbah di surga? Dan juga di kitab Daniel, dikatakan, tempat kudus akan dibersihkan. Dan kemudian hal itu terus berlanjut, di dalam Daniel. Jadi itu bukanlah akhir. Jadi mari kita pergi ke sana dan lihat. Apa yang terjadi pada tahun 1844? Bait suci adalah bayangan dari bait suci yang sebenarnya di surga. Saya ingin memberi Anda beberapa ayat Alkitab.
Pertama, mereka tidak menyadari bahwa Yesus mengatakan berapa banyak yang tahu kapan Yesus datang? Tidak ada yang tahu harinya. Mereka tidak menyadari itu. Saya ingin pergi ke slide berikutnya. Dengarkan baik-baik. Tuhan memberitahu Musa di Keluaran 25. Bangunlah bait suci mengikuti pola yang ditunjukkan kepadamu oleh Tuhan di gunung. Jadi Tuhan menunjukkan sesuatu kepada Musa. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa? Apa yang dia tunjukkan kepadanya? Dalam sebuah penglihatan. Dia berkata, apakah engkau melihat tempat kudus ini? Ikuti polanya, lakukan hal yang sama. Jadi Tuhan menunjukkan kepadanya bait suci. Bait suci yang mana? Baiklah, mari kita pergi ke Ibrani 9. Dikatakan di sana, Ibrani 9, tempat kudus yang sebenarnya, yang dibangun siapa? Musa. Lihatlah di sana, Tuhan yang membangun, bukan seorang manusia. Dan kemudian, sebab Kristus masuk ke dalam tempat kudus. Bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Tuhan, Yesus telah masuk ke dalam sorga itu sendiri, untuk menghadap hadirat Allah. Jadi saudara-saudara dengarkan, imam besar akan pergi di mana tempat Sekinah, di hadirat Allah. Yesus masuk ke surga, di hadirat Bapa untuk melakukan apa? Pengantaraan untuk kita. Pada dasarnya apa yang terjadi pada tahun 1844? Yesus memulai proses penghakiman. Dan Alkitab berkata di kitab Petrus, penghakiman dimulai di rumah Allah, dan kemudian pergi ke yang lainnya. Jadi saudara-saudara, Wahyu 14 mengatakan, takutlah akan Allah, karena telah tiba saat penghakimannya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dengarkan baik-baik. Pembersihan tempat kudus menunjuk pada sesuatu yang akan terjadi di surga. Tidak ada bait suci di bumi. Tempat kudus di bumi sudah dihancurkan. Tidak ada batu berdiri di atas batu di sana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang akan terjadi ketika penghakiman berakhir? Penghakiman dimulai di tahun 1844. Apa yang terjadi ketika penghakiman berakhir? Ada saatnya ketika Tuhan akan berdiri dan berkata, ini sudah selesai. Barang siapa yang benar, biarlah tetap benar. Barang siapa yang cemar, biarlah ia tetap cemar. Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke surga. Saudara-saudara, di mana Yesus sekarang? Di tempat yang maha kudus di surga, melakukan apa? Melakukan pengantaraan untuk Anda dan untuk saya. Ketika Yesus menyelesaikan pengantaraan itu, apa yang terjadi? Dia akan berkata, ini sudah selesai. Dan kemudian, Dia datang kembali. Itulah akhirnya. Tidak ada lagi waktu untuk berubah. Saya ingin Anda pergi ke beberapa slide yang berikutnya dengan cepat. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Apakah Anda ingin Yesus datang? Pergi ke slide berikutnya. Tolong. Takutlah akan Allah. Karena telah tiba saat penghakimannya. Yesus berkata bahwa Injil akan diberitakan ke semua bangsa dan kemudian kesudahan akan datang. Ada beberapa negara Muslim di mana Injil belum diberitakan. Ada beberapa negara komunis seperti Korea Utara di mana Injil belum diberitakan. Saya percaya bahwa Injil akan diberitakan di sana dengan segera. Tuhan akan membuka pintu kesempatan. Dan ketika itu terjadi, Yesus akan datang kembali. Saya juga percaya bahwa gereja dipanggil untuk memberitakan Injil ke setiap bangsa. Ke setiap kota, ke setiap orang, ke setiap beberapa kelompok, ke setiap desa, ke setiap kota. Ketika itu terjadi, Yesus akan datang. Saya percaya bahwa akan ada saatnya. Seperti yang Yesus katakan, saya memiliki domba lain, mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan datang ke kandang domba. Akan ada saatnya ketika banyak orang akan datang ke gereja. Dan Injil akan diberitakan kepada semua orang. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu, seperti yang dikatakan dalam Matius 24. Dan kemudian Yesus akan datang kembali. Ketika Yesus datang, dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, pikiran tidak dapat membayangkannya, kata-kata tidak dapat mengungkapkannya. Ini adalah hal-hal yang Tuhan sediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita hidup di masa sebelum kedatangan Yesus kedua. Anda melihat ke sekeliling dan Anda melihat apa yang terjadi. Bahkan, dikatakan bahwa seorang malaikat mengambil batu di Yesaya, dan melemparnya ke dalam air dan berkata, begitu juga Babel akan jatuh. Bagaimana batu itu masuk ke dalam air? Blup. Hilang. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Ibrani asli, tidak dikatakan, begitu juga Babel akan jatuh, tetapi dikatakan begitu juga ekonomi akan jatuh. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Ibrani aslinya, kata itu adalah ekonomi. Kata itu adalah ekonomi.
Saya ingin Anda mendengar apa yang saya katakan. Apa kata itu? Perekonomian Babel. Begitu juga ekonomi Babel akan jatuh. Saudara-saudara, apakah Anda pikir ekonomi bisa jatuh seperti batu di dalam air? Itu bisa membutuhkan 1 hari, bagi ekonomi untuk runtuh. Kematian yang kita miliki, tidak akan berlangsung lama. Semua nubuatan, semua Yesus katakan dalam Matius 24. Malapetaka, bencana alam, dan angin puting beliung, dan terorisme, dan penyakit, dan wabah penyakit. Semuanya sedang terjadi. Sumber daya. Tetapi ada satu hal yang akan terjadi, Injil harus diberitakan dan hanya itu. Segala sesuatu yang lain sudah siap. Ekonomi siap runtuh. Segala sesuatu yang lain siap untuk runtuh. Ada satu hal yang akan terjadi, Injil harus diberitakan. Dan itu saja, kita hidup di waktu itu. Jangan menjadi buta. Anda lihatlah ke sekeliling, Anda mendengar ke sekitarmu dan Anda tahu. Kita hidup di saat itu. Yesus akan datang. Tidak ada waktu yang lama. Yesus berkata, segera. Dan kita harus berkata, segera. Bagaimana? Kapan Yesus datang? Yah, saya tidak tahu waktunya. Jangan tanya saya hari dan jamnya. Tetapi saya katakan kepadamu, segera. Anda melihat ke sekeliling, ini lebih cepat dari yang kita kira. Yesus akan segera datang dan nubuatannya akan digenapi. Dia memulai penghakiman. Dia siap untuk menyelesaikan penghakiman. Dan kemudian dia akan berkata, sudah selesai. Kita hidup sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua. Dan sekarang kita hidup dalam masa penghakiman. Dan itu bukan berita buruk. Beberapa orang, oh, saya takut akan penghakiman. Tidak, penghakiman adalah mungkin berita yang terbaik. Maaf. Penghakiman adalah kata rizo yang artinya jika kita mengaku. Ia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan dari berapa banyak? Pengampunan. Memulihkan, menyucikan dan membawa Anda kembali ke keadaan semula. Membawa Anda kembali ke kebenaran yang kita miliki sebelum dosa. Bahkan, Yesus berkata, saya ingin Anda pergi ke ayat berikutnya. Saya melihat surga yang baru. Kata baru adalah kainos dalam bahasa Yunani, ini bukan berarti baru. Ini diterjemahkan. Dikembalikan ke keadaan semula. Itu terjemahannya. Dikembalikan ke aslinya. Bagaimana keadaan aslinya? Taman Eden sebelum dosa. Seperti yang Tuhan ciptakan, sempurna. Saya melihat kainos. Itu berarti langit dan bumi dikembalikan ke ciptaan yang semula. Langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus, turun dari sorga. Mari kita pergi ke slide berikutnya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, dia akan tinggal dengan mereka. Mari kita pergi ke yang berikutnya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi tagihan, tidak ada lagi terorisme. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi flu. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, apakah Anda ingin berada di sana? Apakah Anda ingin berada di sana? Ketika kita pergi ke gerbang di dalam surga, kita tidak akan tinggal di sana selamanya. Alkitab berbicara tentang 1000 tahun. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan bumi baru. Dan kemudian kita akan datang ke sana, dan kita akan hidup di bumi yang baru. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku akan datang segera. Dan kita harus berkata juga demikian. Datanglah Tuhan Yesus. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat Yesus? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihatnya? Biarkan saya memberitahumu apa yang saya lakukan, ketika saya di sekolah, ketika saya datang ke Amerika. Dan saya tidak tahu bahasa Inggris, saya tahu sekitar 5 kata. Terima kasih, selamat tinggal, hai, apa kabar, itu saja, itu kata yang mudah, hai, dan sampai jumpa, dan terima kasih. Dan, ya, saya tahu, ya. Tidak ada kata yang lain. Jadi ketika mereka mulai mengajar saya, mengambil 21 SKS per semester. Itu gila, itu bunuh diri. 21 SKS. Ditambah bahasa Inggris, lab komputer, karena saya tidak pernah menyentuh komputer sebelumnya dalam hidup saya. Ketika mereka menunjukkan komputer kepada saya berkata, di mana Anda memulainya? Di mana? Bagaimana Anda memindahkannya? Bagaimana? Ini membutuhkan waktu 1 jam untuk menulis 1 baris. Saya harus mengikuti kelas bahasa Inggris, kelas komputer, ditambah 21 SKS. Dan untuk membaca 1 halaman, saya butuh waktu semalam. Ambil 1 kata, buka kamus. Kata kedua, buka kamus. Kata demi kata. Untuk bisa membaca, bagaimana Anda bisa belajar, jika Anda tidak tahu bahasa Inggris? Jadi saya belajar dengan berlutut di samping tempat tidur saya. Saya berdoa dan berkata, Tuhan, buka mulut saya untuk mempelajari bahasa ini.
Karena tulisan dan cara membacanya berbeda. Ini gila, Anda tidak membacanya sesuai dengan cara Anda menulisnya. Dan mereka tidak punya aturan. Dan cara mereka mengatakannya, mereka menelan kata-katanya. Saya berkata, Tuhan, bantu saya mempelajari bahasa asing ini. Ketika saya mendapatkan nilai saya di akhir semester. Setelah banyak berdoa, saya melihat ke kertas itu dan itu semua bernilai A. Saya jatuh di samping tempat tidur saya, berlutut dan saya berkata, Tuhan, mereka mengirim ke alamat yang salah. Ini adalah kesalahan. Mereka seharusnya mengirimkannya kepadamu karena engkau yang membantu saya. Ini adalah anugerahmu. Ini bukan nilai saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berikan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita pergi ke surga, jika Tuhan memberi saya mahkota, Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Saya akan berkata, Tuhan, ini milikmu. Ini hanya kertas. Tapi mahkota berlian itu, saya akan meletakkannya di kaki Yesus. Karena dia pantas mendapatkannya, bukan? Tuhan, Engkau menyelamatkan saya dan saya orang berdosa. Engkau mengundang saya ke kerajaan-Mu yang tidak pantas saya dapatkan. Dan Engkau ingin menghabiskan waktu bersama saya. Ambil mahkota ini. Ini milikmu. Ambil nilai saya. Ini milikmu. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihatnya? Mungkin setelah saya akan memberikan mahkotaku. Saya akan memeluknya, menciumnya. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan tidak melepaskannya. Dan yang lain berkata, hei, kami sedang dalam antrian. Beri ruang untuk kami juga. Dan kemudian saya akan membiarkan yang berikutnya memeluknya. Dan saya akan melompat seperti orang gila, naik turun. Bersukacita dan bersiul. Dan berkata, saya di surga. Saya tidak percaya, tapi saya di sini, dan saya akan melompat dan bersiul. Dan kemudian mulai berlari seperti anak anjing saya di sekitar saya. Saya akan berlari di sekitar Yesus. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sampai di surga? Jadi saudara-saudara, pikirkan tentang ini. Nubuatan telah digenapi dengan tepat. Kita hidup sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua. Apakah Anda siap untuk kedatangan Yesus? Apakah kamu siap? Sucikan aku Yesus. Saya mengakui dosa saya, dan datanglah segera dan engkau akan mengatakannya demikian juga. Katakanlah, datanglah Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur bahwa kami memiliki imam besar, yang dibuat menjadi seperti kami, yang dicobai dalam segala hal, namun tidak berdosa. Seorang imam besar, Bapa, yang penyayang dan setia, yang diangkat ke surga, dan yang hidup selamanya, untuk menjadi pengantara bagi kami. Yang memberi kami rahmat dan kasih karunia, untuk membantu pada saat dibutuhkan. Ya Tuhan, kami memuji-Mu bahwa kami memiliki imam besar. Kami berdoa dalam nama Dia yang mampu menyelamatkan sepenuhnya. Setiap orang yang mendekat kepada Engkau melalui Dia. Amin.